Semuanya. Hmm, Alhamdulillah ya kita akhirnya bertemu pada pertemuan keberapa ini? Keberapa? Ke-8. Udah lupa pertemuan Ya, Ustaz Ke-8 Abdul. ya. Insya ke-8 Allah ya. minggu depan itu kita meet lagi ya. Nah, baik, Ustazah. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, dengan Ibu Profesor kita telah mempelajari eh, materi fikih ya, pendalaman materi fikih ya. Nah, sedangkan dengan Ibu khusus kepada pengembangan pembelajarannya ya, pengembangan pembelajarannya. Jadi Ibu tidak menerangkan tentang eh, pendalaman materi fikih ya, bukan materi fikih lagi tapi adalah pengembangan pembelajarannya. Seperti dalam pembelajaran dalam perencanaan pembelajarannya, kemudian implementasi pembelajarannya. Di dalam implementasi pembelajaran itu nanti ada bisa dikatakan strategi, metode, model, kemudian taktik, kemudian ada namanya pendekatan, ada namanya teknik. Nah, itu akan kita bahas nanti satu-satu ya. Kemudian ada lagi nanti yang ketiga itu apa namanya evaluasi pembelajaran. Jadi itu pengembangan pembelajarannya ke pendekatan pembelajarannya itu sendiri ya. Jadi Ibu ke sana masuknya. Jadi saudara tidak hanya eh, mengetahui materi dari pembelajaran fikih secara mendalam, tapi juga saudara bisa nanti mengembangkan pembelajaran materi baik nanti dalam berupa RPP. Itu di akhir bisa saudara lihat itu dalam materi kita yang terakhir itu mampu melakukan simulasi pengajaran ya. Berarti itu per-teaching ya, seperti micro teaching ya. Jadi saudara semuanya nanti itu akan diminta bagaimana saudara dalam mengajar atau mengimplementasikan materi pembelajaran fikih itu sendiri. Ya. Nah, jadi saudara semuanya mungkin seperti itulah gambaran proses belajar mengajar dengan Ibu nanti selama setengah dari semester ini. Oke. Baik, saudara semuanya, eh, ada yang akan tampil sekarang ini. Ada, Bu. Siapa orangnya? Udah, Bu. Kami berdua, Bu. Kami berdua, Bu. Baik, sebelum Profesor. tampil, Ibu absen dulu orangnya dulu ya. Bapak Alimun Fajri. Hadir, Bu. Oke. Desra Afriza. Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Nampak wajahnya. Deti Yulia. Hadir, Bu. Oke. Dapat ada perkembangan tesisnya Vio Deti. Sedang proses, Bu. Pak Izatul. Sakit tadi, Bu. Dengarnya tadi. Mana Pak Izatul? Sakit tadi dengarnya, Bu. Oh, Sakit sakit. tadi ya. Oke, 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 oke. Fitri Handayani. Ada di grup tadi waktu Pak Zalur tadi. Beliau Hadir, Bu. sakit. Oh, ada ya. Ini Hadir, Fitri Bu. Handayani Hadir, ya. Bu. Fitri Handayani. Hmm, Hadir, Ibu. tambah manis aja nih. Ibu juga, Ibu. Ya, Selalu manis Jamaluddin. dulu di beliau. Marisa Masya sama. Allah. Mana Jamaluddin? Masih di Mekah?
Pak Jamal pulang kampung. Ada kata tower di kampung. Nggak ada. Sebentar itu ada yo. Sebentar itu baru. Muhammad Aulia Afdol. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Taufik. Hadir, Ustazah. Baik. Nur Hidayah. Hadir, Bu. Mana? Oh, Masya Allah. Tadi sendiri aja, sekarang udah langsung aja berdua. Mundur lagi. Ustazah Roshidah. Ada. Oke. Ada hadir. Kita Siska. Sakit, Bu. Oh, Kak sakit. Ritanya sakit, Ibu. Iya, Bu. Rocky Muslim. Hadir, Bu. Oke, Pak Rocky. Siva Fauzia. Hadir Bu Dokter. Mana Siva? Oke. Pak Iza hadir tuh Bu. Pak Iza Mana Pak Iza? Mujahidah. Ada, Bu. Mana Pak Iza? Oh, hadir. Ada, Bu. Udah buat sakit ini ya. Fitri Wulandari. Hadir Bu. Nah, kenapa lemahnya ini Fitri? Udah Iya, sehat? Bu. Hah? Sehat, Bu. Udah sehat kan? Yeni Marlina. Yeni. Ini ada tadi tuh letter apa pula letter apa namanya? Terpental. Pental. Yoga. Hadir, Ibuku. Oke. Jadi di sini mereknya Acer ya. Ya, Bu, minjam laptop orang, Bu. Bu, Yeni Marlina hadir, Bu. Lagi luar daerah. Siapa nak? Yeni Marlina, Bu. Nah, kemana Yeni tadi? Oh, cari jaringan, Bu. Kasihan. Jari. Taufik Hidayat. Hadir, Bu Dokter. Nah, orangnya nih. Ibu. Oke, Taufik. Ada nama yang belum terpanggil? Baik, saudara semuanya. Siapa kira-kira yang akan apa nih menjadi moderator kita? Makalah kemarin siapa ya? Ya ini kalau nggak salah Bu. Oh iya ini. Tapi ini sekarang sering sering apa ya? Sering keluar. Iya. Yang nggak sering keluar lah. Silakan. Nah, sebelum ya ini saya ya. Yalah Bu Rosidah aja. Oke. Jadi mulai dengan baca Quran dulu ya Bu Rosidah ya. Ya. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen Bu Dr. Wil Rahmi dan juga yang saya hormati teman-teman majelis ilmu kita pada sore hari ini. Semoga pada hari ini kita nanti bisa menyelesaikan tugas sebagai nanti pemakalah dan juga nanti kita mendapatkan ilmu yang barokah untuk kita semuanya. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Dan sebelumnya kita persilahkan kepada salah satu pemakalah untuk membacakan Al-Qur'an sebelum kita mulai pemaparan makalah. Kepada salah satu pemakalah kita persilahkan. Saya tidak pilih yang apa aja yang bisa. Ustaz Abdul sama Ustazah siapa tadi ya? Ini. Silakan Ustaz. Ustaz Abdul Sama jadi. yoga Pak. Oh iya sama yoga. Nah, silakan. Yoga pun jadi. Silakan. Bu Siva, tolong jadikan saya co-host, Bu Siva.
Langsung moderator. Ya, langsung ngaji ngaji Oh. dulu. Ya, baca Al-Quran dulu. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Terima kasih kami kembalikan kepada Ibuku Rosida selaku moderator hari ini. Baik, terima kasih kepada Ustadz Yoga sudah membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya dan kita dapat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya pemakaran makalah kita persilahkan kepada Ustadz Abdul duluan. Silakan. Mungkin saya dulu, Bu ya. Siapa duluan? Ustaz Abdal, saya dulu, Ustaz Abdal. Oke, Salah satu. baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok yang keberapa ini untuk menampilkan atau presentasi makalah dengan tema fikih masyarakat ya. Eh, Lanjut, nice, ketua, nice ketua. Slide berikutnya. Ketua kayak terlempar juga tuh. Oke, kita ini aja. Oke, pendahuluan ya. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, hubungan hamba dengan Allah dan hubungan antar manusia. Fikih masyarakat khususnya menelaah hukum Islam terkait interaksi sosial, keluarga, ekonomi, politik, budaya, dan tatanan sosial umum. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hukum syariat yang terkait perbuatan manusia. Dalam era modern, tantangan seperti teknologi, globalisasi, perubahan budaya, individualisme, ketidakadilan ekonomi, hoaks, dan melemahnya nilai moral menuntut penerapan fikih masyarakat sebagai pedoman untuk mewujudkan keharmonisan, keadilan, dan solidaritas sosial. Nice. Rumusan masalahnya, kami memaparkan ada 3 rumusan masalah. Tujuan masalah ya, perumusan masalahnya mana nih? Yang pertama tujuan penulisannya mengetahui pengertian dan dasar hukum fikih masyarakat, memahami prinsip-prinsip fikih dalam kehidupan masyarakat, dan mengetahui implementasi fikih masyarakat dalam konteks modern. Tujuan ini menampilkan kajian sebagai kajian normatif dan aplikatif, bukan hanya definisi, tetapi juga pedoman praktis untuk menyikapi isu-isu sosial kontemporer. Nice. Selanjutnya. Pengertian fikih masyarakat, konsep dan ruang lingkup. Makna fikih secara bahasa, faqih ya, memahami secara mendalam. Terminologi ilmu fikih ini ilmu yang membahas hukum syariat terkait perbuatan manusia. Lalu masyarakat secara definisi sekumpulan manusia yang hidup bersama. Fikih masyarakat mengatur hubungan sosial, hablum minan nas bahasa Arabnya, dan menekankan nilai moral, etika, serta kemaslahatan. Lalu ruang lingkup meliputi muamalah, hukum keluarga, etika sosial, ekonomi Islam, politik, dan hubungan antar umat beragama, menyatukan norma hukum dan nilai kemaslahatan. Fikih masyarakat berorientasi pada terciptanya kehidupan sosial yang damai, harmonis, dan berkeadilan, menggabungkan dalil tekstual dengan pertimbangan maslahat. Nice. Lalu dasar hukum fikih masyarakat, di sini kita menampilkan ada 4. Yang pertama itu ada Al-Quran sebagai sumber utama hukum. Yang kedua ada hadis, sunnah Nabi. Yang ketiga ada ijma ya, konsensus ulama.
Yang keempat itu ada kias, analogi untuk masalah kontemporer. Lanjut, selanjutnya. Prinsip fikih dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, di sana ada keadilan, eh, menempatkan sesuatu pada tempatnya, menegakkan hak tanpa diskriminasi, larangan riba, penipuan, dan eksploitasi. Ya, lalu yang kedua ada toleransi, menghormati perbedaan. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga ajakan kebaikan dan pencegahan kemungkaran. Yang keempat ada persaudaraan, ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah mendorong solidaritas, saling menghormati, menjaga, menjadi dasar toleransi untuk masyarakat plural. Selanjutnya ada tolong menolong, ta'awun dalam kebaikan, sedekah, zakat, bantuan bencana, memperkuat jaringan sosial dan kesejahteraan contohnya. Dan yang terakhir, prinsip fikih dalam kehidupan masyarakat itu ada musyawarah, pengambilan keputusan bersama untuk solusi adil dan partisipasif ya. Lanjut selanjutnya. Oke, saya rasa biar saya melanjutkan saya yoga. Oke, makasih. Silakan. Oke, terima kasih atas presentasinya tadi saya yoga. Baik, saya lanjutkan presentasi makalah kami tentang fikih masyarakat. Berikutnya yaitu tentang implementasi fikih masyarakat, bidang dan praktik. Yang pertama itu ada bidang sosial. Bidang sosial yaitu kegiatan gotong royong, sedekah, zakat sebagai instrumen restribusi untuk mengurangi kesenjangan dan memperkuat solidaritas. Lanjut, ada bidang ekonomi, yaitu ekonomi Islam, kejujuran, larangan riba, praktik perbankan syariah, koperasi syariah, bisnis halal, menjamin transaksi yang adil. Lalu di bidang pendidikan, ada pendidikan holistik, akal, moral, dan spiritual, menanamkan nilai fikih masyarakat sejak dini agar generasi mampu menjaring pengaruh negatif globalisasi. Berikutnya ada yaitu media sosial. Pedoman etika bermedia sosial, tabayun sebelum sharing. Nah, dalam surah Al-Hujurat ayat 6 itu juga telah dijelaskan perkara tabayun. Lalu menghindari hoax, ujaran kebencian, dan fitnah. Lalu berbangsa dan bernegara. Penerapan fikih untuk menjaga persatuan, mentaati aturan yang tidak bertentangan dengan syariat, dan mempromosikan karakter moderat. Implementasi nyata memperlihatkan fleksibilitas fikih masyarakat dan ritual sosial sampai kebijakan publik semua dapat diarahkan pada kemaslahatan. Berikutnya kita masuk ke dalam tantangan dan strategi menghadapi globalisasi. Tantangan, lunturnya nilai moral dan budaya lokal, lalu meningkatnya individualisme dan konsumtivisme, lalu penyebaran informasi cepat atau hoax, ujaran kebencian. Globalisasi membawa akses dan risiko tanpa filter nilai, masyarakat rawan kehilangan identitas dan kohesi sosial. Strateginya, pendidikan nilai sejak dini, kurikulum yang kurikulum yang menggabungkan ilmu dan akhlak, lalu peran ulama, pendidik, dan tokoh masyarakat sebagai pembimbing moral, penerapan kawaid fikih dan maqasid syariah untuk nilai kebijakan modern. Kolaborasi institusi agama, pendidikan, dan publik diperlukan untuk menyaring pengaruh negatif tanpa menutup akses positif teknologi. Diagram menjelaskan jalur logis dari tantangan menuju langkah strategis dan hasil yang diharapkan. Menjaga identitas, keadilan, dan keharmonisan sosial. Oke, berikutnya kita masuk ke slide terakhir yaitu kesimpulan, saran, dan referensi. Kesimpulan, fikih masyarakat adalah kajian hukum Islam yang mengatur hubungan sosial bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Prinsip utama keadilan persaudaraan, tolong-menolong, musyawarah, amar ma'ruf nahi munkar, dan toleransi. Implementasi meluas ke sosial, ekonomi, pendidikan, media sosial, dan kehidupan bernegara. Penting untuk menghadapi tantangan globalisasi. Saran, penulis mohon maaf atas kekurangan dan mengundang kritik serta saran konstruktif disarankan memperkuat pendidikan nilai, peran ulama sebagai pembimbing, dan penerapan prinsip maqasid dalam kebijakan publik untuk menjaga kemaslahatan bersama.
Lalu referensi utama kita ada kami tampilkan di situ sebagai bentuk daftar pustaka. Penutup, pemahaman dan penerapan fikih masyarakat yang konsisten penting untuk membangun tatanan sosial yang adil, harmonis, dan sesuai ajaran Islam dalam konteks Indonesia yang majemuk. Oke, terima kasih. Mungkin itulah yang dapat Assalamualaikum Kak. kami presentasikan. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sudah pemakalah memaparkan makalahnya. Untuk selanjutnya kita berikan kepada audien untuk kritik dan saran. Jadi sebelum kita pertanyaan, kita berikan dulu kritik dan saran tentang makalah yang sudah dipresentasikan. Pada kawan-kawan semua, silakan berikan kritik dan sarannya. Ada? Ini kemarin Bu Fitri ya, pemakalah kemarin. Silakan Bu Fitri. Bu Fitri Wulandari, silakan. Karena kemarin pemakalah saya tidak salah ya. Ayo, Bu Fitri, silakan kritiknya ada atau yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ada. Silakan Ustaz Taufik. Baik, Ana mau ngasih saran saja. Ya, boleh. Ini tentang fikih masyarakat. Boleh sih kalau untuk pendekatan keindonesiaan, mudah-mudahan bisa Ustadz Yoga, Ustadz Abdal memasukkan pemikiran daripada Kiai Sahal Mahfud, yang beliau itu kan ada pengembangan fikihnya itu adalah fikih sosial. Itu boleh sih dimasukkan lebih kepada lebih nyata dalam kehidupan bernegara untuk di Indonesia, karena beliau kan asli orang Indonesia juga. Banyak pemikiran-pemikiran beliau itu yang baru-baru, terutama di dalam masalah fikih-fikih sosial. Itu saja sih untuk menjadi saran gitu. Mana tahu kan bisa untuk dimasukkan kepada materi kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. sarannya silakan ke pemakalah. Gimana tanggapan makalah? Ya, bagus. Ya. Ada lagi kira-kira yang mau Terima kasih. Terima kasih. ada lagi yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, kita langsung saja ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Ayo, silakan yang ingin bertanya. Ini tentang fikih masyarakat ini luas sepertinya nih. Ayo kepada Berapapun pertanyaan kami tampung. ya, insya Allah silakan yang Sombong. fikih ini luar biasa nih pembahasannya. Siap. Yang penting buat Syeda jadi moderatornya kami aman pokoknya. Apa pula? Ayo Ustaz Taufik Hidayat, silakan Ustaz. Bu Deti lah dulu. Jadi ini harus diabsen satu-satu ini. Bu Deti, ini. Ayo. Pak Taufik. Apa Bu Rosyidah? Bertanya. Yang banyak di masyarakat ini Ustadz nih banyak nih. Ustadz Taufik Hidayat atau Muhammad Taufik? Lanjut. Lanjut. Muhammad Taufik lah. Ini Ustadz Alimun. Insyaallah. Satu lagi kita berikan 3 orang penanya dulu untuk sesi ini. Kalau nanti ada waktu kita berikan berikutnya. Yang satu Alimun Fajri, yang kedua siapa lagi nih? Udah 2. Satu lagi. Udah Muhammad Taufik. Cukup, kita cukupkan dulu. Nah, silakan Ustaz Alimun Fajri untuk pertanyaan pertama.
Jangan banyak-banyak ya, Baik, Ustaz. Ketua. Dua. Baik, terima kasih. Tapi kayaknya duluan Bu Sipa tadi itu. Gimana ya? Oh iya, Iya, Bu maaf. Sipa tadi itu. Bu Sipa Maaf. dulu ya. Bu Sipa dulu. Bu Sipa dulu boleh juga. Iya, tadi udah tunjuk tangan, Bu. Itulah, maaf tadi nampak yang jauh. Ya, enggak apa-apa, Bu. Mungkin karena ini yoga ya, Bu ya. Wah, apa pula? Calon menantu ya. Oh iyalah. Harus proporsional kami Pak Limun. Di sini kuliah, di belakang Iya, nanti iya, jadi iya, menantu. betul. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Bu Ada Rosidah. dapat ada ketinggalan info Ibu nih. Ada menantu, ada menantu di sini nih. Belum Info dapat yang tidak bocoran bermanfaat, Ibu. Bu. Nggak usah, Bu. Belum. Info yang tidak bermanfaat. Nanti kasih tahu Ibu ya. Nggak tahu tuh. Bisa tuh. Nah, ditunggu undangannya. Info yang tidak bermanfaat, Bu. Nggak usah, Bu. Tunggu Alah, undangan, Bu. Kanal yoga nih. Alah. Yalah, hajar aja terus ya. Semua pertanyaan dikasih ya, Afdal ya. Siap, Bu. Oke. Terima kasih Bu Rosida atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan pemakalah, kan fikih masyarakat ini luas ya. Bisa apa? Bisa aja pembahasan yang sebelumnya udah juga masuk ke sini gitu. Jadi yang saya tanyakan itu apa hukum memberikan salam dengan non-Muslim? Maksudnya dia ngucapin salam, kita jawabnya gimana gitu. Terus yang kedua, adab bermedia sosial tuh gimana sih hukumnya gitu. Itu sih, itu aja. Baik, Saya kembalikan kepada moderator. baik Bu Sipa, sudah bisa pertanyaan Bu Sipa pendek. Nah, nanti insya Allah jawabannya panjang. Dan lanjut mungkin dulu untuk Ustadz Alimun. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin Bu dosen dan pemakalah. Saya akan mencoba merespon makalah ini. Pertanyaan yang saya siapkan ada 3 pertanyaan. Apakah boleh 3-tiganya, Pak Abdal? 30 boleh, Pak. Iya tuh. Cocok kuliah sore kaya. Baik, yang pertama, kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat, itu kan ada tradisi-tradisi yang secara turun-temurun itu dipertahankan. For example, misalnya kalau di Solo itu ada mengaji ketika orang meninggal ya. Ada pengajian 3, 7, 14, 40 sampai 100 kan. Nah itu menurut pemakalah bagaimana ini fikih masyarakat tentang ini menanggapinya? Karena itu kan nyata-nyata nggak ada kita temukan di Al-Quran dan hadis gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan zakat infak dan sedekah untuk mengantaskan kemiskinan sosial. Itu beberapa dekade belakang itu ada gaji atau tunjangan penghasilan yang dipotong ya, yang judulnya untuk mengentaskan kemiskinan sosial. Tapi sampai hari ini nggak tuntas-tuntas itu. Jadi menurut pemakalah ini bagaimana pula kasus seperti ini? Dan yang ketiga ada lagi adat. Nah, ketika bertemu antara adat dan fikih dalam menetapkan hukum Islam di masyarakat, itu kira-kira mana yang kita dahulukan? Barangkali itu 3 hal yang ingin saya respon dari makalah ini. Atas kesempatannya terima kasih dan atas jawabannya juga terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Maaf, Ustadz Alimun yang ketiga apa tadi kurang atau malah sudah bisa dan yang ketiga? Sudah aman. Sudah jelas pemakalah? Oke, Jelas udah. banget. Nah, jelas banget. Oke. Baik, lanjut siapa tadi yang ketiga tadi ya?
nggak oh Ustadz Muhammad Taufik. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustazah Rosida. Ana ingin bertanya kepada pemakalah. Nah, tidak banyak-banyak pertanyaannya. Itu aja, ya Allah. Yang pertanyaannya itu adalah gini. Di masyarakat kita itu, ini contoh seperti perbankan syariah. Perbankan syariah itu dilegalkan oleh yang namanya hukum kesyariahannya. Ya kan? Di satu dilegalkan oleh syariah. Oleh hukum, ibaratnya oleh konun. Sedangkan di masyarakat kita diharamkan oleh fatwa. Ada sebagian ustaz-ustaz mengharamkan itu karena tidak syariah. Ini bagaimana menurut pemakalah dan pengamalannya gitu. Jadi kita jangan pengamalannya supaya kita tuh tidak terjebak dari perkara yang menurut kita ini bisa membuat rancu dari legal, dari kononnya, dari hukumnya, secara kesyariatannya, tetapi secara fikihnya itu ada yang mengharamkan gitu. Itu saja dari Anda pertanyaan Ustaz. InsyaAllah dimengerti Ustaz Abdul Sayoga. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi 3 orang penanya dengan beberapa pertanyaan. Nah, langsung saja mungkin kita berikan kepada pemakalah untuk menjawab pertanyaan Ustazah Syifa duluan ya. Nah, kita lanjutkan. Siapa yang duluan menjawab? Silakan. Pertanyaan dari Ustazah Jadi Syifa. jadi mungkin jawaban kami nanti berbeda-beda ya. Kadang Ya, silakan. saya tidak sependapat dengan Ustaz Yoga, kadang Ustaz Yoga berbeda pandangan dengan saya. Karena kami memiliki basic latar belakang berbeda. pemikiran Islam yang berbeda. Mazhab berbeda Jadi, juga ya, Ustaz? Agamanya Nah. yang beda ya. Oke, kami persilakan kepada Ustaz Yoga. Silakan Ustaz dulu. Asalkan Sabda jangan dulu, agama. sabda dulu. Sabda dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah akan saya jawab pertanyaan Ibu Sifah. Apa hukum memberi salam kepada non-muslim? Nah, maksudnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada 2 pandangan ulama. Yang pertama, ada pandangan itu haram kalau kafir itu adalah kafir zindik, yaitu kafir yang memerangi umat Islam. Sedangkan kepada kafir zimmi terhadap keadaan-keadaan tertentu hukumnya mubah, artinya dibolehkan. Nah, lalu tetapi sebaiknya salam diganti agar dia mendapatkan hidayah. Allahu yahdik. Jadi apakah berdosa muslim? Nah, pemakalah lagi. Jika pandangan itu adalah sebagai bentuk tali sosialis, boleh. Nah, selagi ada kata-kata sifatnya, maka pakailah itu terlebih dahulu. Karena salam Assalamualaikum itu adalah salam khusus untuk para kaum muslimin, yang mana itu artinya keselamatan untukmu. Nah, jadi itulah hukum salam yang saya ketahui sejauh ini. Lalu hukum menjawab salamnya bagaimana jika orang tersebut yang mengatakan kepada kita Assalamualaikum. Nah, lalu kita menjawab. Nah, di sini ada beberapa jawaban juga. Nah, yang pertama, tabar assalamualaikum tidak diselewengkan, maka silahkan jawab dengan waalaikumsalam, waalaikumsalam secara utuh, atau alaikumnya saja. Nah, alaikumnya saja. Lalu ada pula orang yang menyelewengkan Assalamualaikum, tapi terdengarnya seperti Assalamualaikum juga. Nah, Assalamualaikum.
Nah, assalamualaikum. Maka jawabannya cukup dengan alaikum atas kamu yang artinya dari keselamatan berubah menjadi kebinasaan. Nah, jadi Ibu Sipa yang dirahmati oleh Allah, keadaan-keadaan tertentu yang saya sebutkan tadi adalah keadaan ketika Ibu Sifa menjadi seorang narasumber atau pembicara di depan umum. Nah, misal Ibu Sipa jadi bupati. Nah, meskipun yang jadi audiensnya itu bukan orang Islam, tetapi Ibu Sifa juga harus mengatakan salamnya itu mulai dari Assalamualaikum terlebih dahulu sebagai identitas diri Ibu Sifa sebagai seorang Muslim. Nah, baru Ibu tambah dengan apa? Salam sejahtera ya. Nah, itu. Salam Swastiastu, Namo Nah, Buddhaya. itu Pak Limun aja yang nambah itu ya. Nah, itu. Oke. Jadi itu pandangan dari saya. Silakan saya Yoga. Baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup ya dari Ibu Syifa terkait memberikan salam itu sudah dijelaskan oleh Ustadz Afdal. Kalau saya sendiri bahkan sama siapapun tetap memberikan salam dan itu adalah Tuh. budaya yang melekat ya di lingkungan tradisional kita sebagai masyarakat Nusantara. Datang assalamualaikum, pulang pun assalamualaikum salaman dan bahkan itu dianjurkan oleh agama Islam ya. Lalu mungkin untuk jawaban tadi udah betul sama Ustaz Bedal tuh. Mungkin saya menjawab ini dari etika bermedia sosial ya. Yang pertama kita tidak bisa membatasi orang lain bagaimana ia mengetik hoax hoax ya karena itu sifatnya ada undang-undang ITE-nya yang jelas kita kembali kepada diri pribadi berpegang teguh dengan nilai-nilai keislaman karena di sana ada tabayun ada etika akhlakul karimah mungkin hendaknya ketika kita mengetik kita berpikir terlebih dahulu bagaimana orang yang membaca ini sakit hati itu tidak dengan bahasa-bahasa yang sopan santun membuat apa namanya etika kita dan akhlakul karimah kita tidak hilang. Lalu ketika mengetik pun kita pikir terlebih dahulu apakah ini sebuah fitnah atau eh, apa namanya tidak layak atau tidak lazim kita tebarkan ketikan itu. Tabayun terlebih dahulu. Mungkin melalui private ya WA pribadi tidak di grup ya. Lalu ini ya untuk amalan ini ya, saya langsung menjawab nih amalan 1, 2 hari, 3 hari ini. Ini sangat menarik sebenarnya, sangat menarik. Sebentar, moderator, ada orang ngetuk pintu bentar. Gimana? Cukuplah dulu yang Oke. Mohon pada moderator agak Ya, cekatan ya, soalnya ini kayaknya kami mobil tanpa rem ini moderator. Nah, oke, tolong baik, kasih juga saya lanjutkan. kepada ustadz-ustadz yang lain untuk memberikan jawaban ya. Nah, ya kami kayaknya nggak bisa direm nih moderator. Terima kasih. satu-satu ya dulu. Ini kita satu-satu dijawab dulu, Ustaz. Ya itu Oke, Bu, mungkin. kita kembalikan kepada Bu Syifa dulu. Bagaimana tentang jawaban pemakalah tadi? Sudah jelas atau perlu ada penambahan dari Ustaz yang lain? Atau gimana? Kita kembalikan ke Bu Syifa dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu Rosidah. Saya Iya, menangkap apa yang disampaikan oleh pemakalah. Terima kasih atas penjelasannya. Saya kembalikan kepada Bu Rosidah. oke. Jadi udah cukup. Kayaknya pertanyaan yang satu ini kita cukupkan agar nanti tidak kemana-mana. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Ustadz Ali Munfajri tadi, bagaimana pendapat pemakalah tentang mengaji 3, 7, 15, 40, 1 hari, mungkin seterusnya. Singkat saja penjawabannya mungkin silakan kepada pemakalah. Tidak, silakan pemakalah Ustadz Abdul atau Ustadz Yoga menjawab pertanyaan dari Ustadz Ali. Oh, baik, Ibuku, Ibu Rosidah. Siapa yang jawab nih, Ustaz Afdal? Silakan Oke, salah satu baik. yang Ini berkenan. ya, sebenarnya saya secara pribadi ingin membatasi fikih ini kan hukum khilafiyah. Nah, persoalan berbicara fikih tentu banyak perbedaan pendapat ya. Nah, tentu nantinya ketika berbeda pendapat, mohon untuk legowo untuk menanggapi pendapat-pendapat yang berbeda. Lalu terkait ini ya, satu
hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari setelah kematian ini kan bentuknya khilafiyah nih. Nah, Iya. khilafiyah ini ada yang menganggap tahlilan lah ya, yasinan tahlilan. Ada yang menganggap ini adalah bid'ah karena bid'ah itu diyakini apabila itu menjadi hukum syariat wajib. Karena memang tidak ada menjadi hukum syariat wajib sana, memang tidak ada dalilnya. Tapi di balik dalil semua itu kan ada dalil mereka bersolawat, mereka mengaji, itu kan ada dalil semua dalam Quran. Nah, sejarahnya historis ini kan mempunyai transformasi yang sangat panjang nih. Transformasi yang sangat panjang. Memang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, bahkan 100 hari, 1000 hari. Secara historis saya pernah membaca buku masyarakat pada zaman terdahulu. Memang ini kan ada unsur budaya, budaya Buddha dulu ya, budaya Buddha, dan itu diambil menjadi transisi budaya jahiliyah. Dulu orang-orang ketika meninggal, ketika menikah itu pestanya beda-beda. Kalau menikah mungkin pesta seks, pesta babi. Terus ketika meninggal orang itu pesta miras. Tetapi agama hadir untuk merubah budaya itu melalui tatanan kesosialan agama Islam, tapi tidak menghilangkan pondasi-pondasi budaya itu gitu loh. Nah, begitupun 1 hari, 7 hari, 3 hari itu sampai 100 hari, 1000 hari. Selagi kita, ini kan hukum khilafiyah nih, selagi kita tidak menganggap itu menjadi hukum syariat wajib bagi orang yang meninggal melakukan itu, keluarga yang ditinggalkan, itu sudah menurut saya itu sudah tidak bagus. Tapi kan daripada ini pertimbangan saya, daripada kan setiap budaya ini kan mengatur ya. Ada kaidah nanti terjawab tuh, ada kaidah al-adah muhakamah nih kan, Ustaz Taufik, adat itu dapat dijadikan hukum ya di setiap tempat daerah. Nah, adat-adat di perkampungan itu ketika ada orang meninggal, dia bawa beras, bawa kelapa, bawa gula bahkan ya kan, bawa sayuran macam-macam lah dia bawa ke tempat orang meninggal itu. Lalu kan eh apa namanya, belanja itu kan banyak nih. Ke tempat saya seperti itu, belanja ini kan banyak, kelapa ada, beras ada, semua ada. Nggak mungkin sekelas satu kampung itu, misal di kampung itu satu orang meninggal, orang kampung itu semua datang membawa beras, membawa kelapa. Ini kan banyak bahan-bahan pokok yang terkumpulkan. Daripada bahan pokok itu dimakan sendiri oleh keluarga itu, diadakanlah dia sedekah, sedekah, masak, lalu dipanggil orang untuk sama-sama mendoa. Itu historisnya. Tapi kan itu kan tidak menjadi wajib dan itu menjadi budaya yang sangat disayangkan. Itu banyak masyarakat awam tidak mengetahui historisnya sehingga dia menjadikan patokan itu adalah hukum wajib. Kalau tidak 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, itu sudah aneh aja matinya, kayak mati anjing gitu, kayak mati binatang gitu. Itu yang persoalan itu yang mesti kita luruskan. Tapi kan kalau kita melihat historis, melihat asal usul kaidahnya, bagus-bagus saja. Karena bahkan Al-Quran kan menganjurkan ketika ada orang meninggal datang kita untuk menghibur. Budaya datang itu menghibur melalui memberi. Ada beras, ada duit kan, gitu. Nah, budaya juga yang mengatur daripada duit bahan pokok itu dimakan oleh orang rumah sendiri dan sedang dia berduka, ya udah masak sama-sama satu kampung untuk menghibur juga, menghibur, dan lalu nanti kita baca doa bersama. Adalah 1 hari, 2 hari. Mungkin dalam eh, saya pernah mendengar ya, kalau pendapat UAS itu pendapatnya itu diambil oleh Imam At-Tok ya. 1 hari terlepas daripada itu karena itu gaib ya. 1 hari itu masa datangnya pertanyaan, 2 hari, nanti 3 hari itu badan membengkak, 7 hari itu meletus, 40 hari itu ya macam-macam. Dan itulah upaya-upaya kenapa ditentukan harinya. Bisa 1 hari ditentukan, 2 hari, 3 hari, karena upaya transisi mayit itu menghadapi gelombang-gelombang dalam kuburan gitu. Mungkin itu saja jawaban saya yang lebih rasional ya. Nanti bisa ditanggapi yang lain. Terima Baik, kasih. baik, sepertinya jawabannya sudah panjang lebar dan juga sudah kita dengar historis dari Ustadz Yoga ya. Alhamdulillah, saya juga baru dengar ini sebagian-sebagian ya. Baik, masih perlu ditambahkan Ustadz karena waktu juga kita, Ustadz gimana? Atau pertanyaan selanjutnya, zakat yang dipotong untuk zakat lagi gimana?
Gimana penanya tadi kali? Janganlah gitu Ibu moderator, ndak hangat lah diskusi kita. Kalau Tapi langsung kata di-cut aja. harus tidak moderator agar tidak waktunya melebar kemana-mana. Ini waktu sudah lewat jam 5 nanti bisa juga. Gimana mau Nah, tambah? Kalau nggak nggak saya ikut apa-apa. Dari Bu Dokter, berapa alur yang waktu dikasih, Bu? Bu, Ana izin Bu ya. Baterai baterai laptop mana tinggal 7%. Seandainya kalau mati nanti bingung saya nih. Cas laptopnya nggak Ayo tahu di ke mana nih. Maling pula laptop orang makainya nih. Batinggan deh naik di malanya. Ini modus Minta dah, tolong, minta modus. tolong modus Ibu nih, Ratu modus. tercinta. Serius. gimana? Awal lagi di Kemenak nih ya. Modus meninggalkan Ustadz Afdal sendiri. Ya Allah, Ibundaku tercinta. Gimana? Kan seperti biasa Ustaz Abdul. Saya Insya tadi Allah Sabdal mampu tuh. Insya Allah. Bertukar Innallaha pikiran lah ma'ana. kita dulu, Bu Rosida. lah jadi karena tadi ada info dari Ustaz Abdul apa sedikit karena waktu kata beliau tuh. Nah, saya buat seperti biasa ya. Oke, lanjutkan Ustaz Abdul, pertanyaan dari Ustaz Alimun perlu ditambahkan atau bagaimana? Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, yang dijawab Ustaz Yoga tadi sudah keren itu. Nah, dan saya dalam pandangan saya ini Pak Limun ya, tradisi menghitung hari itu Pak Limuna tidak ada satupun terdapat di dalamnya suatu kemudaratan. Nah, tak ada mudarat di dalamnya. Namun ada ya, mantap Ustaz Taufik. Nah, kalau yang saya lihat banyak orang membid'ahkan itu dengan alasan mereka adalah mendatangkan mudarat bagi si ahli waris. Sudahlah dia kemalangan, dia harus keluar biaya lagi begini, 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 begini. Nah, itu yang sering saya dengar bahkan banyak di media sosial itu demi membenarkan bid'ah mereka itu, mereka memfoto apakah itu memang asli fotonya atau mereka yang buat sendiri wallahu alam. Di foto itu diperlihatkan ada seorang anak yang memakai karton bertuliskan saya mohon bantuannya untuk tahlilan 7 hari orang tua saya. Dan sejauh ini saya amati khususnya di negari Awak, nah, ndak ada yang pernah model itu orang kemalangan dah gitu. Dan kenapa di saat fatwa bid'ah tentang tahlilan ini muncul, nah, bermuncullah foto-foto seperti itu. Nah, dan yang saya lihat di foto itu tidak meyakinkan sekali. Seorang anak yang tidak memakai jilbab, yang hanya memakai baju kaos pendek seperti, mohon maaf, seorang pengemis yang memang disetting untuk melakukan photoshoot seperti itu. Nah, jadi saya tidak berprasangka buruk kepada orang yang berbeda pandangan saya, gitu kan. Tetapi saya melihat bahwasannya eh, tidak sekali dua kali hal seperti ini terjadi. Nah, saya mohon maaf. Lalu, eh pandangan saya terhadap eh, acara Manigo Hari, Manuju Hari, semacam itu boleh karena dalil-dalil tentang membaca Al-Quran, berzikir, salawat itu ada, banyak dalilnya gitu. Yang kenapa yang dipermasalahkan itu harinya seperti itu. Dan berikutnya ada sebuah dalil yang mengatakan bacakanlah surat Yasin. Nah, untuk orang yang meninggal, meskipun dikatakan hadisnya itu dhaif atau lemah gitu kan, tetapi kan itu tidak sampai kepada maudhu atau palsu. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada sebuah hadisnya sahih. Waktu itu Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah engkau siapa yang mandul? Ini secara maknawi saya sampaikan. Tahukah engkau siapa yang mandul? Kata Nabi kepada para sahabat. Lalu sahabat menjawab, alladzi lam yakul lahu walad, yaitu orang-orang yang tidak memiliki anak. Lalu Nabi jawab, salah, bukan mereka yang mandul. Yang mandul itu siapa? Yaitu mereka yang punya anak, tetapi anaknya itu tidak bisa mendatangkan kebaikan kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Nah, lalu ada lagi sebuah hadis saya bacakan lagi waktu secara maknawi juga saya sampaikan. Nabi lewat di sebuah kuburan.
Dan di kuburan itu, nah, Nabi menyaksikan ada seorang mayat yang sedang disiksa oleh malaikat dalam kubur. Lalu, tak lama setelah itu, siksaannya itu berhenti. Bertanyalah mayat ini, "Kenapa engkau berhenti?" Nah, dijawab oleh malaikat, "Bagaimana mungkin aku lanjut menyiksamu sedangkan anakmu di dunia memohonkan ampun untukmu?" Oke, dari dua hadis ini, jangan kita fokus hanya pada satu jalur saja. Nah, kalau jalur nyatanya adalah waladun saleh, yaitu anak yang saleh. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Elvia kemarin itu, waladun saleh itu bukan hanya yad'ulah, bukan hanya yang berdoa saja, tapi yang melakukan amalan-amalan kebaikan yang diniatkan untuk orang tuanya itu sampai langsung kepada orang tuanya. Nah, jadi eh inilah pandangan yang saya pakai. Nah, dan itu tidak bertentangan selagi tidak menzalimi si ahli waris. Tetapi jika itu telah memberatkan dan menzalimi ahli waris, maka sebaiknya tinggalkan. Cukup berdoa sendiri saja sebagai keluarga dan jangan undang-undang orang lain. Tapi kalau kamu memiliki kecukupan harta, maka silahkan lakukan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Keren, Ustaz terima Abdal, keren. kasih penjelasan dari Ustadz Abdal yang sudah padat. Gimana Ustadz Alimun sudah bisa eh, terjawab semuanya Ini pertanyaan yang Bapak, ini Ustadz Muhammad Taufik kayaknya mau menambahkan ini. Saya ingin banyak jawabannya itu, biar banyak ilmu. Silakan tafadhol Ustadz. kita kita apa ya Ustadz, karena waktu juga nanti silakan Ustadz Taufik tapi tidak terlalu panjang dan tidak berdebat lagi. Ya, Ya Ustadz, oke. silakan. Yang pertama, seperti yang disampaikan Pak Zalnur tadi, dakwah pertama di Indonesia adalah dakwah kultural. Itu dulu. Jadi dakwahnya kultural. Jadi dia bukan masuknya itu langsung ke budaya Hindu dahulu, tapi diangsur-angsur. Dengan mungkin dahulunya seperti kata Ustaz Yoga dirubah. Yang di dalamnya itu dulu maksiat, tapi sekarang ini tidak maksiat gitu, amaliyah gitu. Hal yang seperti ini tidak masalah. Al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadid aslah. Kan itu. Jadi dari merubah tradisi Hindu menjadi apa ini, kita pelihara yang lama itu yang baik dan mengambil yang tradisi yang baru yang lebih baik gitu. Jadi tidak masalah menjaga yang lama pun tidak masalah. Itu asalkan dia saleh gitu, asalkan dia ada kebaikan di dalamnya. Selanjutnya adalah kan yang dimasalahkan adalah menyusahkan. Ada di kitab fikih apa ya? Silsilatul Fiqhiyah tuh. Itu ada pembahasan tentang harta yang disedekahkan oleh orang yang datang ketika melayat itu bukan punya mayit. Bukan punya mayit. Jadi memang yang di i'anatul thalibin itu kan pengharamannya apabila ada nanti diambil dari harta waris yang belum juga bagi nih gitu. Kalau dia itu adalah mautu'ah namanya di dalam fikih. Mautu'ah, pemberian dari pelayat kepada untuk penyelenggaraan jenazah itu aja. Andaikan dia berlebih, itu tidak masalah. Lakukan saja. Jangan dianggap itu sebagai harta ataupun harta waris. Kalau kita nganggap harta waris ini nanti dipakai dan haram. Padahal itu tidak. Selanjutnya itu, jadi kita juga berpikir, kan kata Ustadz Abdal tadi kan kita itu pemakaian kaidah fikihnya. Itu penting dia. Di mana ditempatkan. Ini penting juga untuk cara kita nazariyah kita berpikir dalam masyarakat. Kan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Penting tuh. Jadi hukum itu ya berputar pada illatnya. Sebab legalnya. Apa alasan hukumnya? Kalau alasan hukumnya
tidak ada yang mafasid itu jangan dimasalahkan, jangan sampai diharamkan, tapi misalnya mubah, kan ada hukum yang mubah. Dan selanjutnya yang terakhir, bid'ah itu bukan hukum. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Bid'ah itu bukan hukum deh. Nah, ada hukum deh, ada bukan hukum wad'i, bukan hukum taklifi. Itu saja nih tambahan dari Ana. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Taufik sudah menambahkan. Gimana kita kembali ke penanya? Apakah sudah bisa kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya? Gimana Ya, Ustaz lanjut, Ali? Bu. Lanjut, moderator. Silakan pertanyaan yang kedua dari Ustadz Alimun tentang zakat tadi. Silakan Oke. Ustadz Abdul dulu. Silakan. Oke. Ini pertanyaan ini sudah ditanyakan juga oleh manajer PLN Solo kepada saya ini. Nah, karena beliau tuh seolah tak terima gitu uangnya itu dipotong sekian persen itu untuk zakat, untuk ini dan segala macamnya gitu kan. Ini saya jelaskan ulang lumayan panjang, cuman saya simpulkan saja Pak Limun. Bagaimana kasus gaji yang dipotong seperti itu gitu. Nah, jadi intinya Pak Limun niat kerja sedekah. Udah, terima kasih berpahala Pak Limun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ba- Versi Pak berarti Yoga gimana nih? zakat itu. Versi Pak Yoga. Ya, ya. Silakan untuk Ustadz Yoga nambahkan. Ustadz Yoga mute, mute, mute. Ustadz Yoga mute. Pak Yoga habis baterai. Tapi mute-nya dia ngomong tuh. Masih ada 9 lagi, Bu. Ya, Bentar. silakan. Ya, tadi pertanyaan Pak Limun juga ya terkait adat ya. Zakat, zakat. Zakat ya. Ya, zakat yang udah dipotong. Maksudnya zakat tadi apa? Ulang pertanyaan, Bu. Zakat yang sudah dipotong tapi tidak mengapakan kemana masyarakat, tidak ada imbasnya kepada masyarakat. Gimana? Oh, itu sudah dijawab sama Ustaz Abdul tadi kan. Mungkin Nah, saya menjawab tentang adat tadi ya. Itu sangat menarik apabila adat bertemu dengan hukum fikih nih kan. itu beda. Ini Ustaz Taufik itu beda lagi. Nah, itu ya. Ini Ustaz Alimun Dia dulu. tiga kan, Satu tiga dulu. Ya, pertanyaan pertanyaan Alimun terakhir tiga. Pak Limun tuh mana yang dulu ada dari syarak yang harus Ya dilakukan? itu. Itu yang ingin perlu kita jawab. Pertama, ketika adat itu bertemu dengan hukum fikih ya, maka yang didahulukan itu melihat dari sisi syariatnya. Apabila tidak bertentangan dengan hukum syariat adat itu, dia dinyatakan boleh-boleh saja. Yang saya katakan tadi, kaidah usul fikihnya kan, ala adah muhakamah kan, adat itu bisa jadi hukum selagi itu tidak melanggar aturan-aturan syariat. Mungkin itu saja. Terus langsung saja nih tentang hukum bank nih. Ini sebenarnya krusial nih. Payah kita jawabnya Ustaz Oh ya, Abdal ya. sebentar tentang hukum bank itu kan satu topik tadi tuh. Ya betul. Pak Limun yang tentang bagaimana kasus gaji yang dipotong tadi, kenapa saya katakan simpel saja, nggak saja sedekah? Karena kebanyakan gaji karyawan yang dipotong itu kan tak sesuai dengan perhitungan zakat yang asli. Karena gajinya tak sampai nisab, setelah bahkan gaji itu pun mohon maaf pas-pasan ketika dipakai untuk kehidupan sehari-hari gitu. Jadi biar hati kita legowo gitu kan, niat kerja sedekah gitu. Nah, karena wajibnya zakat itu kalau nisabnya udah sampai. Dan Bisa nisabnya setara dengan emas. Apalagi emas sekarang sudah naik. Jadi makin naik, emas tentu makin tinggi pula standarnya seharusnya. Nah, itu. Oke, silakan. Kembali ke moderator tuh satu topik udah nggak sabar pengen jawab itu, pengen nambah itu. baik. Berarti kita masih di sini, masih pertanyaan Ustadz Alimun yang ketiga, masih di situ atau sudah pindah ke Ustadz Taufik gimana nih? Gimana Ya, Ustadz? untuk tambahan dari jawaban Ada saya tadi, tiganya? mana yang dulu ada dari syarak, ya kalau saya sih dahulukan syarak dan setelah itu adat mengikut. Syarak mengatur, adat memakai. Tapi kalau yang didapati kejadiannya di adat yang didahulukan oleh masyarakat baru syarak, nah di sekolah yang mestinya batu-batu adat bersandi syarak-syarak bersandi kitabullah itu emang tidak terpakai sekarang itu. Cuman beberapa orang yang memakai gitu. Dan kalau adat bersandi syarak-syarak bersandi kitabullah itu memang terpakai kan, maka otomatis seluruh orang Minang ini
pasti adalah muslim yang taat. Nah, itu. Jadi terima kasih. Itu tambahan jawaban dari saya atas pertanyaan Pak Limun tadi. Oke. Baik, kita cukupkan mungkin pertanyaan dari Ustadz Alimun tadi sudah dijelaskan. Ustadz Taufik mau nambah atau gimana nih? Ustadz Taufik Boleh, mau nambah? boleh nambah. Nah, ya Ustadz Taufik. Nah, dari segi fikihnya. Silakan. Jadi yang zakat itu ini kan pakai kaidah fikih aja jawabnya, takdimul maslahatil am alal maslahatil khas. Mendahulukan maslahat yang bagi orang banyak daripada pribadi itu pentingnya. Selanjutnya tasriful imam manutum bil maslahat. Kebijakan daripada pemimpin itu adalah menunjuk mengarahkan kepada maslahat. Asalkan para pegawai-pegawai ini dia berpikirnya maslahatul am, bukan maslahatul khas. Gitu. Maslahat umum bukan maslahat pribadi gitu. Selanjutnya tentang adat. Adat tadi anak ingin nambahkan, boleh kan Ustaz Abdul ya? Ustadz, Yang pertama sebenarnya fikih di Indonesia ini sebenarnya bagus juga. Ada adat di Indonesia ini gunung gini. Di dalam Islam, di dalam fikih tidak ada. Contohnya di waris. Contoh di ilmu waris, itu harta gunung gini tidak ada. Harta bersama itu tidak ada. Tapi bagaimana menggunakan perhitungan waris itu dipakai adat Indonesia. Contoh nanti misalnya mati Ustadz Alimun. Ini langsung aja. Jangan dulu lah. Jangan dulu, Ustaz. Nah, ini misal. Jadi, kalau di dalam Islam itu dia harta itu siapa yang banyak bekerja. Jadi harta itu hitungannya pribadi walaupun sudah menikah. Tapi kalau di Indonesia adatnya itu adalah 50 kalau harta bersama setelah menikah didapati bersama potongnya 50-50. Itu yang tadi tuh. Apa tadi kata Ustadz Abdul tadi? Adat apa? Syarat menyabui. Syarat mengatur adat memakai. Syarat mengatur adat memakai itu dia. Jadi fikih ini bisa dipakai di masyarakat kita dengan cara seperti itu. Kita tidak meninggalkan adat kita, kebiasaan kita. Jadi dipotong 50-50 nanti misalnya yang mati Ustadz Alimun, jadi yang 50% itu yang dibagi-bagi sebagai ahli warisan. Kalau yang 50% tetap punya istrinya. Gitu. Punya Ustadz seluruh saya ya. Jadi itu sih dari anak. Jadi al-adat muhakamah itu sebagai pelaksana, instrumen pelaksana daripada syariat itu tadi. Andaikan kita bisa melihat lebih jernih. Kalau kita melihatnya tidak jernih, ya seperti itulah gitu kan. Sekian. Assalamualaikum. Baik, terima kasih tambahan dari Ustadz Taufik. Sepertinya sudah kita lanjutkan lagi ke pertanyaan Ustadz Muhammad Taufik juga nih, perbankan syariah. Ini kayaknya panjang ceritanya. Oke, Bu. Menjelang saya mati laptop ini, mungkin saya jawab semampu saya aja nih. Supaya tidak menderita kali seorang Afdal nanti ya. Ya, Bu Rosida? Ya, silakan Ustadz. Baik. Tentang hukum bank ini ya, tentang hukum bank ini ya tadi tentang hukum bank ya Ustaz Taufik, sebenarnya ini krusial banget ya. Kalau di Indonesia memang riba itu haram. Apalagi MUI sudah mengeluarkan fatwanya bahwasanya riba itu memang benar-benar haram. Tapi ada bank syariah yang memang nilai tukarnya berbeda strateginya. Dia berbagi hasil ya. Seandainya contoh apa namanya kita ingin beli
dia barang bentuknya. Pernah teman saya beli motor, tapi motor motor yang dibeli oleh bank. Nanti kita membayarnya ke bank gitu, ke syariah itu. Dia berbentuk barang. Itu yang saya tahu. Tapi perlu digarisbawahi, bank ini kan ya, masih berbentuk khilafiyah nih Ustaz Taufik. Di Mesir itu 30 tahun bank itu diharamkan betul. Tapi sekarang bank dibolehkan. Itu dibuka semuanya di Mesir. Itu Grand Sheikh Mesir Al-Azhar banget itu yang mengharamkan 30 tahun. Bank itu benar-benar haram. Sekarang dibuka. Artinya apa? Ada ketimpang tindihan tentang hukum di sana karena mempertimbangkan mudarat tadi la dororo wala diroro itu. Mungkin itu saja jawabannya. Mungkin yang lebih detail nanti Abdal ya. Karena laptop saya tinggal 1%, saya izin lihat dulu Bu ya. Minta maaf Bu. Ibuku. Baik, Ya. Makasih Bu. Dipahami, Kan tak modus dong kan. Enggak, serius perlu dipotoin ke Bu. Serius. Kenapa nggak di WA? Di HP? Di HP insya Allah kalau Zoom aja bisa, cuma untuk menjawab kayaknya nggak bisa Bu. Nah, nggak bisa tuh. Kalau Nah, masuk aja bisa. bisa tuh. Yang menjawab bisa itu. Yang share screen mungkin yang tidak bisa. Iya. Share apa? Iya, Jawab. di HP Bu, insya Allah Bu. Nah, yalah. Ya, Bu. Assalamualaikum. Ya. Baik, kita lanjutkan ke jawab tambahannya dari Ustadz Muhammad Auli Afdal. Silakan Ustadz menambahkan dari jawaban Ustadz Yoga. Kelompoknya yang kocak-kocak aja berdua ya. Ya, Bu. Oke, jawaban saya untuk Ustadz Taufik yang seorang pakar fikih menanyakan masalah fikih kepada kami yang kurang fakih. Nah, maka jawabannya ini simpel Ustadz Muhammad Taufik. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Itu tuh bahasa Arabnya tuh. Nah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidak yang lebih mengetahui yang menanya daripada yang ditanya. Namun kami akan menjawab sedikit, satu topik, jangan kecewa. Saya menambah jawaban dari Ustadz Yoga tadi, bahwasanya bagaimana menurut pemakalah tentang bank syariah dihalalkan oleh kanun, diharamkan oleh fatwa. Saya pakai bank syariah, Ustadz Taufik. Nah, dikarenakan ini adalah rukhsah daruri. Saya tak pernah, jika saya tak pakai bank syariah, saya tak bisa minta tolong ke Ibu Sipa untuk memprintkan tugas-tugas. Oke, jadi Ustaz Taufik, fatwa mengharamkan dikarenakan adalah liikhtiyatir ribanya, untuk ikhtiyat, kehati-hatian terhadap ribanya. Maka jatuhlah hukumnya haram. Tapi kita lihat, seperti yang telah Ustaz Taufik ketahui juga, bahwasanya dia dihalalkan dikarenakan sistemnya telah berubah dengan bank konvensional. Nah, jadi seperti yang dijelaskan Ustaz Yoga tadi, eh, akadnya itu sudah berbeda. Nah, jadi saya berdiri di sisi boleh halal. Nah, itu. Yang tidak halal itu ribanya. Banknya halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah jawaban dari Ustadz Abdul tadi. Gimana Ustadz Taufik? Mungkin Ustadz Taufik menambahkan lagi dari itu. Bukan bertanya tapi menambahkan. Atau ada yang lain yang menambahkan? Yang lain dulu. Silakan yang lain. Ustadz Rofi gimana nih? Suaranya tak ada sore-sore ini. Baik, izin. Ya biasanya Ustaz Rocky kok nak tinggal kok. Ya tadi menyimak, jadi tidak jadi menyamak ya. Jadi menarik apa yang kita bicarakan pada hari ini, yaitu tentang kenapa hukum negara berbeda dengan fatwa fikih. Karena memang kalau secara hukum negara pertimbangannya itu adalah tentang ekonomi dan administrasi gitu. Nah, sedangkan secara fatwa fikih
memang fokusnya itu pada halal dan haram. Tentu akan berbeda gitu. Nah, kemudian jadi kalau bentar ya. Jadi menurut negara itu otomatis akan bertentangan dengan hukum fikih gitu. Itu tambahan. Dahulukan ini dulu Ruki ya. Ya udah. Ya ada apa-apa nanti aja. Kasihan kita. Baik, gimana Ustadz Taufik? Kita mungkin kita batasi dulu tanya jawab kita sore hari ini karena ada ibu dosen kita yang akan memberikan pencerahan untuk kita semua karena waktu sekarang sudah eh, berapa nih? 17.35 ya. Nah, masih ada 30 menit lagi untuk ibu dosen kita. Gimana Bu Win? Kita cukupkan dulu tanya jawab ini. Ya cukupkan dulu. Kalau nggak ada lagi kan terjawab nih Afdal semuanya kan? Sudah, Alhamdulillah, Bu. sudah. Ya, keren Afdal. Untuk selanjutnya kita berikan sesi penjelasan dari Ibu dosen kita, Bu Dr. Wilrahmi. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada pemakalah dan moderator kita. Marilah kita kasih dulu aplaus untuk semuanya, baik pemakalah dan moderator. Baik, saudara semuanya. Sebenarnya ya, yang Ibu sudah katakan kepada saudara sebelumnya, bahwasannya pembelajaran kita sekarang ini sebenarnya mengacu kepada pengembangan pembelajaran fikihnya. Jadi istilahnya fikih ini adalah materinya. Jadi yang akan kita pelajari sebenarnya di sini yang Ibu pribadi ini adalah tentang bagaimana mengembangkan pembelajaran fikih itu sendiri. Jadi sebenarnya sudah 3 slide ini, sudah 3 OPPT yang Ibu persiapkan, saudara. Mulai dari minggu yang pertama kali itu tentang mendesain strategi ya, itu adalah kalau yang 6 itu, materi 6 itu tentang mendesain strategi pembelajaran. Jadi sebenarnya dalam mendesain strategi pembelajaran itu yang kita pelajari itu adalah desain strategi pembelajaran itu sendiri gitu ya. Nah, jadi kemudian begitu juga dengan implementasi metode pembelajaran aktif dalam materi ikhtilaf. Jadi yang kita pelajari yang dengan Ibu adalah bagaimana saudara itu mampu mengimplementasikan metode. Ya, bagaimana saudara itu mampu mengimplementasikan metode aktif dalam materi ikhtilaf itu. Begitupun sekarang ini. Sekarang ini itu tentang materi skenario pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu Saudara semuanya mampu menciptakan skenario pembelajaran fikih masyarakat. Jadi, intinya saudara semuanya, katanya Bu Profesor sudah menjelaskan tentang fikih masyarakat ini. Bagaimana? Belum. Ya, Bu. Betul, Bu. Cuman karena menariknya, jadi kami agak terambisi ke sana. Ya, Bu. Lupa. Ibu juga sebenarnya tertarik juga Ibu tentang masalah ini, fikih ini ya. Baik tentang
bermasyarakat, ya kan? Apalagi sekarang update yang apa namanya ini, eh bagaimana hubungan dengan teknologi sekarang ini ya, penggunaan teknologi, penggunaan bank, yang mana itu tidak bisa lepas dari kita itu kan. Sementara eh, apa namanya, perbankan haram misalkan. Sementara kita tidak bisa lepas di sana. Itu sebenarnya kan menarik sangat ya. Apalagi yang direktur PLN tadi, nah tidak mau dipotong gajinya ya. Karena ini, itu kan banyak apanya, dan sudah dapat pula kita indikan ya maslahatnya ya. Baik saudara semuanya, untuk materi pembelajaran, bukan apa namanya, materi fikih ini yang lebih apanya, yang lebih mendalam itu kan sudah diindikan oleh Bu Prof. Nah, sekarang Ibu akan membahas lagi saudara semuanya tentang apa lagi, ini. Kita lihat dulu ya. Bagaimana ini ya, Ibu terpaksa Ibu mulai dulu dari awal lagi. Itu dari yang 6 itu ya, mampu mendesain strategi pembelajaran. Ini dia. Jadi untuk apa? Coba saudara lihat. Udah bisa? Udah nampak? Belum? Belum, Bu. Belum ya? Dalam proses, Bu. Baru judul PPT-nya, Bu. Belum dibuka. Udah nampak, Ustaz? Udah, Ustazah. Alhamdulillah lah, Bu. Tak tolong ke Ustaz Rahmat Ibu jadinya tadi. Mana lagi ceritanya? Lah, besok berupaya menginikannya. Baik, Bapak Ibu Saudara semuanya. eh karena sudah banyak telatnya Ibu ya, jadi intinya itu Ibu mundur dulu ke belakang nih. Ya. Nanti akan masuk juga kepada sebenarnya yang sekarang ini itu materi tentang skenario pembelajaran fikih ya. Jadi
Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk kita mengetahui pengembangan pembelajaran itu kan ada sebenarnya 3 itu ya. Yang pertama, bagaimana kita merencanakan pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana melaksanakan atau mengimplementasikan pembelajaran itu sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana mengevaluasi pembelajaran tersebut. Untuk dalam perencanaan, itu di sana nanti ada RPP, di mana disebut juga strategi. Itu sebenarnya adalah perencanaan secara keseluruhan. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan itu ada metodenya, ada strateginya, ada model, taktik, kemudian teknik, kan banyak itu ya pendekatan. Nah, untuk menjawab itu semua terlebih dahulu, saudara semuanya, kita mesti tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan pendekatan, strategi, model, metode, taktik, teknik dalam pembelajaran itu apa gitu. Jadi supaya kita ngambang, didudukkan ini dulu terlebih dahulu supaya nanti dalam Ibu melaksanakan menjelaskan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pembelajaran itu jelas. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita lihat apa itu pendekatan. Nah, pendekatan dalam pembelajaran itu disebut juga sebagai istilahnya ini filosofi ya, atau sudut pandang dalam pembelajaran. Misal student center. Nah, jadi pembelajaran itu terpusat kepada siswa. Kemudian ada juga holistik misalnya. Ada juga teacher center. Nah, itu adalah istilahnya berpusat teacher center pusat pada pendidik gitu. Nah, itu secara filosofinya. Kemudian strategi. Apa itu strategi? Jadi strategi itu saudara semuanya rancangan secara umum. Jadi rencana kita secara umum nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Nah, berdasarkan pendekatan yang sudah kita buat tadi, kita rencanakan tadi itu adalah dinamakan dengan strategi. Nah, itulah ada nama strategi kolaboratif, strategi pembelajaran interaktif. Nah, masuk kita sekarang ini ya, strategi pembelajaran interaktif ya. Ada nama strategi berbasis masalah. Kemudian apa pula itu model? Nah, kalau model itu adalah bentuk konkret dari strategi tadi. Jadi strategi itu berupa masih kerangka yang berpikir kita dulu, sedangkan bentuk nyatanya di dalam pembelajaran itu adalah model. Jadi yang strategi itu adalah perencanaannya, kalau kenyataan dalam model gitu. Nah, kenapa demikian? Karena model itu sudah ada sintak-sintaknya, ada langkah-langkahnya. Nah, itulah namanya cooperative learning, project based learning, problem based learning. Nah, itunya saudara semuanya. Kemudian, apa pula makanya kita jangan sampai salah-salah menyebut ini saya memakai model ceramah loh. Tidak, ya. Model berbeda dengan metode. Nah, metode ini adalah lebih spesifik untuk menjalankan model tadi. Kalau model itu sudah ada langkah-langkahnya pembelajaran kita tadi itu, kalau metode itu adalah dalam menjalankannya itu. Misal kita dalam memakai
kolaboratif tadi itu pakai diskusi. Kemudian memakai metode ceramah. Nah, beda kan? Metode ceramah. Nah, itu dia. Sedangkan ada pula yang namanya disebut dengan taktik. Sebelum taktik ini yang pertama terlebih dahulu teknik dulu. Langkah kecil yang akan yang kita lakukan dalam saat mengajar. Nah, kita akan mengapakan teknik apa namanya ini teknik kita diskusi kecil, diskusi kelompok, ice breaking. Banyak kita buat ini misalkan buat apalah namanya ini ya. Hal-hal kecil yang akan kita lakukan di dalam proses pembelajaran itu. Kemudian kalau ada yang bertanya nanti saya akan jawab ini, kalau ada yang apa ini nanti saya akan lakukan ini, itu namanya teknik. Sedangkan kalau taktik itu tergantung pada situasional. Ternyata setelah kita memikirkan ini, kalau ada murid nanti yang berbicara, nanti kan saya panggil. Ternyata setelah kita panggil namanya, dia tetap aja ini enggak berhenti misalkan ngomong dengan teman sebelahnya itu. Nah, kita punya taktik lagi. Apa taktik kita? Nah, itulah misalkan misalnya yang kita lakukan setelah ini atau yang di jalan apa namanya saat metode jalan itu kan. Nah, itu dipanggil kita berjalan ke sana lagi di apakan dianya. Di apa namanya misalkan ada sentuhan atau apalah gitu ya ke sana itu saudara semuanya adalah taktik. Kemudian perbedaan yang mendasar adalah kalau taktik ini dia fleksibel, tidak kita rencanakan terlebih dahulu, sedangkan yang apa tadi teknik itu kita rencanakan dari awal. Nah, itu dia perbedaannya. Nah, kembali kita lagi kepada pembelajaran interaktif tadi. Jadi pembelajaran interaktif itu Bapak Ibu Saudara semuanya merupakan metode belajar yang menekankan kepada keterlibatan aktif siswa atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Kalau konvensional itu adalah siswa mendengarkan saja guru yang berbicara. Nah, sedangkan untuk apa? Untuk fikih itu membutuhkan pendekatan yang lebih dari sekedar hafalan, ya. Metode interaktif sangat penting karena di sana banyak ini ya perbedaan khilafiyah dan segala macamnya. Ah, itu tentang apa namanya ini? Langkah awal ya. Kemudian ada pelaksanaannya lagi ya. Nah, kalau pelaksanaannya agak panjang segini ini. Nanti lanjutkan ini, buka dulu ya. Sebelum apa namanya ini, saudara semuanya, ini sebenarnya ya yang saudara Afdal dan Yoga tadi jelaskan dalam materi apa tadi? Sebenarnya ini judulnya. Masyarakat tadi. Mampu menciptakan skenario pembelajaran ya. Fikih masyarakat. Itu sebenarnya mampu menciptakan skenario pembelajaran. Nah, jadi Berarti tadi itu yang palsu ya, Bu? Ben Afdal? Berarti tadi itu yang palsunya. Bukan. Bukan enggak gitu juga konsepnya. Afdal nih bener-bener lah ya. Jadi maksud Ibu itu kalau untuk materinya itu betul ya. Kalau untuk materi
sepanjang ini dengan Ibu Profesor ya, kan saudara itu pendalaman materi itu. Ah, ini benar. Ya, benar yang saudara buat ya. Akan tetapi yang Ibu lebih kepada eh, pengembangan pembelajarannya. Ya, Bisa Bu. dimengerti, Siap. Ustaz Afdal? Siap, Bu. Jadi Ibu lebih ke pengembangan pembelajarannya ya. Nah, masuklah di sini bagaimana eh, saudara sudah dapat ini semuanya kan? Dapat apa? Apa namanya ini? RPS. RPS, Bu. Ya, dalam RPS kita ini kan ada nih di sininya misalkan mampu menciptakan skenario pembelajaran ada ini. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Ada dilihat kan? Ada, Bu. Jadi mampu menciptakan skenario pembelajaran. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana skenario pembelajaran itu? Ini dia. Skenario itu artinya sama juga dengan langkah-langkah pembelajaran ya. Yang sudah menjadi guru, seperti misalkan siapa di sini yang sudah membuat RPP ini ya, yang jadi guru di sekolah, pastilah kita memiliki ada namanya langkah-langkah atau skenario pembelajaran dalam RPP ya. Ada, Bu. Ada. Ada. Nah, ini dia. Ini dia sebenarnya saudara semuanya. Ya. Apa itu? Implementasi, misalnya kita sekarang ini implementasi fikih dalam apa namanya? eh dalam masyarakat ya, dalam sosial masyarakat itu metode diskusi interaktif, studi kasus presentasi PBL gitu. Kemudian ada nampak nih. Oh, ada, Bu. Jelas. Ada ya. Nah, Kegiatan isi pendahuluan. dari skenario pembelajaran itu saudara semuanya ada 3. Yang pertama itu ada namanya kegiatan pendahuluan ya. Ada kegiatan pendahuluan. Nah, pendahuluan itu nama apa namanya ini? Dosen misalkan mengucapkan salam, membuka perkuliahan, merekap kehadiran, seperti yang sudah kita lakukan tadi, sepertinya mungkin ya sedikit ya. Kemudian dan menyampaikan tujuan pembelajaran, mengaitkan materi dengan fenomena sosial masyarakat. Mungkin seperti tadi ya, ada toleransinya, ekonomi syariah. Itu dia. Nanti kalau mahasiswa misalkan menjawab salam, menyimak, memberikan apa isu sosial yang disampaikan. Tuh. Kemudian masih dalam kegiatan ini. Misalkan masyarakat, masyarakat menyimak. Kemudian tunggu dulu sebentar ya. Mana tadi? Kegiatan inti, Bu. Kegiatan inti ya. Kegiatan inti ada lagi tadi eksplorasi materi. Kemudian ada membagi kelompok, misalnya nih dosen membagi kelompok misalnya ya. Dibagi kelompok, kemudian didiskusikan masalah hoax, konflik kelompok, transaksi online, budaya konsumtif dan segala macamnya tentang materi fikih masyarakat ini misalkan ya. Nah, sedangkan kemudian mahasiswa nanti berdiskusi misalnya. Kemudian dalam masih masalah inti, kan banyak 70 menit misalnya kan. Ini dosen meminta mempresentasikan, mengarahkan diskusi gitu ya. Kemudian dan terakhir adalah penutup. Dalam penutup itu dalam menyimpulkan materi, menegaskan pentingnya pembelajaran fikih misalnya ya, dan memberikan refleksi. Juga
akhirnya memberikan tugas lanjutan misalkan dan akhirnya menutup dengan salam. Nah, ini yang Ibu berikan ini saudara semuanya adalah contoh skenario atau langkah-langkah pembelajaran secara umum. Ya, itu adalah secara umum. Jadi saudara misalkan yang di waktu S1 belum mendapatkan ini, misalkan yang jurusannya misalkan PAI, mungkin apa? Sekarang mungkin bisa melihat secara umum seperti ini isinya. Kemudian mahasiswa menyampaikan juga kesimpulannya, pemahaman, dan menjawab salam penutup. Nah, mungkin saudara semuanya, itulah secara garis besar, apa tadi namanya kata Ibu? RPP namanya ini, Bu. RPP namanya di kami. Jadi ini bagian dari RPP ya Bu Rosida ya, Ustazah Rosida. Kerangkanya ya, kerangka. Ini bagiannya ya, bagian dari RPP. Kalau RPP itu mulailah dari ini, ada namanya identitas sekolah dulu di atasnya ya Ustazah Rosida. Identitas sekolah, ada lebih lengkap lagi. Ini yang apanya? RPP versi tidak lengkapnya ya. Itu Bu Rosida ya. Kalau RPP-nya lebih lengkap lagi ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara semuanya, demikianlah gambaran secara umum bagaimana nanti ini ada satu apa lagi sebenarnya ya yang akan Ibu apakan sudah saudara nih tentang pembelajarannya ya. Jadi mungkin waktu kita juga yang ini kan intinya begini saudara semuanya, ada kemarin kalah sebelum ini siapa ini? Kan setelah kelompok ini siapa lagi nih? Setelah Abdal Yeni, Bu. Yeni sudah membuat makalah? Insya Allah siap nanti, Bu. Nah, kan belum lagi ya intinya. Nanti siap katanya, Bu. Ya syukurlah kalau belum ya. Syukur kalau belum. Tapi kalau sudah nih gawat juga nih. Soalnya Bu Profesor mendelete dua materi ini. Materi 10 dan 11 ini di-delete. Jadi besok Yeni tampil makalah yang 12 ini. Tapi udah dibikin, Bu. Tinggal PPT-nya aja lagi, Bu. Oh my God. Iya, Bu. Sudah siap. Udah, tinggal PPT-nya aja lagi, Bu. Nah, gimana ceritanya ini? Ya, kalau udah siap, tidak apa-apa juga lah gimana lagi caranya. Soalnya ini berarti semuanya libur sudah aja besok, Bu. Bagaimana, Fdol? Minggu depan aja lagi, Bu. 2 makalah, Bu. Lah, ini sebenarnya ini tidak dimasuk. Kita jadikan kepada apa? Peer teaching. Peer teaching di apa nomor 12 ini. Kan ada peer teaching nih. Jadi 3 kelompok peer teaching. 3 kelompok membuat makalah. Makalahnya jadi saudara pergikan lagi ya ke pembelajarannya ya, bukan ke materinya lagi yang lebih diinikan. Bisa ya? Berarti besok masuk jadinya, Bu, pagi? Yang minggu besok kita meet lagi dulu ya. Meet kita itu adalah memperbaiki makalah saja ya. Karena nanti ujian kita itu membuat buku apa namanya ini book chapter. Jadi Ibu lihat dulu perbaikan makalahnya yang yang sempurna yang karena mau jadikan buku nanti kita urus ISBN sama hakinya nanti ya. Jadi saudara mesti bagus dulu makalahnya ya. Jadi minggu depan kita meet, minggu satunya lagi tampil ya. Berarti besok pagi tidak ya? Tapi kalau kita Berarti berarti besok pagi berarti tidak ya, Bu ya? besok ya untuk apanya ya?
Oke, oke. Terserah Lat- saudara lah. Kalau misalnya kita masuk, tuh dua jadinya absen kita nanti. Soalnya sekarang ini, besok itu kita masuk itu meet, ya. Oh, berarti minggu depan aja kita masuk lagi itu, Bu. Boleh, boleh. Ya, Bu. Aman, aman. Gimana Tim- caranya tuh absen kita meet-nya nanti tuh, perbaikan makalah apanya makalahnya itu. Berarti pembahasannya ini tetap itu, nak Bu. Minggu depan. Gimana lagi? Kata ibu tadi itu dimundurkan, tapi kalau sudah terbuat gimana, enggak masalah, Iya, Bu. biar Bu Janti menjelaskannya ya. Berarti minggu hari Sabtu depan tuh, Bu Yeni. Iya. Hmm. Oke. Di Sabtu depan aja kita masuk lagi ya. Ya, Bu. Siap. Insya Allah ya. Untuk Alhamdulillah. seterusnya Baik saudara semuanya, Seterusnya. masih ada pertanyaan silakan. Izin bertanya, Bu Dokter. Ya, silakan Bu Syifa. Berarti UTS-nya perbaikan makalah. Ya. Itu ada batas waktu, Bu, atau di akhir nanti, Bu? Ah, berapa bagusnya ya? Kalau kita semuanya kan ini kan belum tampil semua ya. Iya, benar, Bu. Jadi selesaikan aja lah semuanya dulu ya. Jadi Oh, berarti di Oke. akhir, Bu. ya hitungannya nanti di akhir kita kumpulkan ya. Oh, baik, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada, Bu. Ya, satu lagi. Waktu tinggal 1 menit lagi ya, kata Ya. Ustazah Rosida tadi setengah jam Ibu, cuman waktunya. Simpel aja, Bu. Ini kan yang tadi nomor Yeni sama Rita kan di cancel ya, Bu ya. Yang 12 sampai berikutnya tetap atau gimana, Bu? Ya, tetap kalau sudah dibuat tuh tetap lagi, tapi sebenarnya yang nomor 15 ini kita peticing ya. Nah, ya itu, Bu. Tapi Bu Profesor udah membatalkan itu. Apakanlah kembalilah ke peticing lah ya. Kembali ke Gimana caranya nih, cara menginikannya? Nah, nanti Ibu apakan lagi dengan Bu Prof ya. Oke, Bu. Menunggulah saudara dulu. Nah, kami tunggu Tapi ya, Bu, siapa yang Ibu info berikutnya. memberikan ininya sekarang? Oke, Bu. Soalnya kata Bu Prof kemarin tuh di delete yang 2 ini, yang 10 dengan 11 ini. Izin bertanya, Ustazah. Ya tahu Ustaz Taufik. Ini ya, jadi kalau andaikan itu di delete, berarti yang 2 kelompok tidak tampil itu dimasukkan Dia tampilnya ke ini micro teaching. Ya, berarti di akhir atau ngikut urutan Di akhir. di akhir aja, Ustaz? Berarti langsung kelompok 12 pasti, Ustaz? Karena Ustazah Yeni tadi sudah siap katanya makalahnya, boleh juga kita ini kan, tapi tetap ke teaching nanti ya. Iya. Berarti diskusinya aja dipersingkat besok. Iya, ini boleh ditampilkan ya sebagai apresiasi buat Bu Yeni. Jadi besok enggak masuk kan, Ustazah? Minggu depan, Ustaz Taufik. Ya, minggu depan aja lagi ya. Siap. Biar enggak tanya-tanya lagi kan. Lagi ada. Oke, Ustaz Taufik. Bu Sipa besok sama Ustaz Rahmat juga tidak masuk kan, Bu Sipa? Bu Sifa masuk terus dengan Ustaz Rahmat. Apa, Bu? Nanti kita apa yang itu? Oke. Gimana Bu? Besok masuk gitu, Bu? Enggak, besok kita enggak masuk. Oh, besok kita Tapi enggak cuman Bu Sifa aja dengan Ustaz Rahmat yang masuk. Bukannya tadi Pak Rahmat bilang masuk ya? Masuk besok Tadi di awal siapa yang dengar? Ya, masuknya di rumah aja. Oh, gitu. Masuk di rumah. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf, Bu. La ilallah. Berarti besok kita libur ya? Ya, libur udah masuk besok membahas jurnal. Ya, berarti kita masuk minggu depan lagi ya. Baik, Bu. Maksudnya Sabtu ya, bukan Minggu ya. Sabtu ya, Sabtu Kayaknya enggak depan. bisa masuk hari Minggu ya. Berarti tetap tampil Yani Sabtu nak, Bu, dengan Yani bahasan yang yang ini boleh, bikin, boleh, Bu. boleh. Oke, Bu. Ya, ada lagi?
Izin bertanya, Bu. Terakhir nih, Bu. Pak. Berarti Iya. kan, Bu, yang UTS itu kan tadi kata Ibu ada 2 pembahasan yang di-delete. Berarti untuk UTS itu tetap dengan judul itu ya kan, Bu ya? Buat makalahnya gitu kan, Bu? Ya, boleh lah. Untuk Enggak, ini tampil kata diskusi, Bu. Kalau memang enggak, berarti mungkin mereka ya pindah kata Ibu apa kelompok kemarin tuh gitu, Bu. tampilnya yang enggak kata Oh, Ibu. tampilnya yang Heeh. dibedakan bentuknya, Bu. Oh, ya. Baik, Bu Mm-mm. Dokter. Terima kasih, Bu Dokter. Iya. Mm. Ada lagi? Kalau enggak ada boleh kita tutup. Ya, 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 Bu. Baik, saudara semuanya. Ibu mohon maaf jika ada salah. Kebenaran hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kasih, Bu. Iya, Pada sama-sama. kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Wil dan sudah memberikan tambahan kuliah bagi kita semua. Muhammad. Tutup acara ini dengan membacakan alhamdulillah. Doa kafaratul Alhamdulillah, amin. Ibu izin live ya. Ya, Bu. Ya, Makasih Bu, Ibuku, makasih. sama-sama. Ya, nanti dengar suaranya lagi ya. Ya Bu. Subhanallah.